Halo guys, jadi hari ini kita kedatangan satu tamu juga, teman saya yang kemarin pernah disebutkan namanya di konten sebelumnya sama Rizky itu. Yang namanya Adi itu yang ini. Kalau Ya. namanya Sandi itu ada juga, teman kita juga. Nah, yang ini tuh namanya Adi, Adriansa Goleng. Nanti mau undang Sandi kan? Oh iya, nanti undang Sandi juga. Harus itu harus. Kesibukan seharian apa, Adi? Barusan. Saya kesibukan sampai hari ini kampus saja kampus. Masih kuliah atau kampus. Masih kuliah semester berapa? Semester 9. Kemarin ngambil jurusan apa ini? Kuliah. Kemarin itu ambil jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2019. Sebenarnya saya itu lulusan 2017. Lulusan 2017. Cuman masuk ulang 2019 karena 2017 itu selesai SMA. Itu kuliah di Manado. Oh, pernah kuliah di Manado juga? Pernah kuliah di Manado. Di Unsrat. Unsrat. Universitas Samratulangi. Ambil Fakultas Ekonomi juga, Ekonomi dan Bisnis, tapi ambil akuntansi. Iya. Lalu ada sesuatu dan lain hal, kemudian pindah ke Makassar ke UMI, Universitas Muslim Indonesia. Ambil pertanian, jurusan agribisnis waktu itu. Bagaimana ceritanya dari ekonomi, akuntansi langsung masuk ke pertanian? Sebenarnya kalau bicara jujur sebenarnya Tes saja. bukan bahasa tes saja, cuman istilahnya salah jurusan lah. Salah Di jurusan. Manado istilahnya salah jurusan. Yang UMI itu. Bukan di Ya, Unsrat di Manado. Selesai SMA itu di Manado. Tes akuntansi itu kebetulan kebetulan papa yang suruh masuk Papa yang suruh. Oke. akuntansi. Ya, itu Tapi aku kan- alhamdulillah lolos. alhamdulillah lolos. Pada waktu itu anak kelas itu sekitar 10 sampai 15 orang tes itu. Universitas Samratulangi. 10 sampai 15 orang dan kebetulan saya sendiri yang lolos. Itu antara sedih dan senang juga sebenarnya. Saya antara sedih sih, tidak sedih. Ya sedihnya karena saya sendiri gitu, merantau sendiri. Awalnya tuh kan Ada beberapa orang. Asik nih kalau kita ke sana rame-rame gitu. Lalu sekarang di universitas Sekarang belum selesai berarti. 2017 Unsrat, 2018 UMI. Kemudian ada sesuatu dan lain hal lagi. Pindah ke Ternate, Universitas Hairun Ternate. 2019 masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Semua berbau ekonomi dan bisnis lah. Dari ketiga itu. mungkin karena jodoh mungkin di ekonomi dan bisnis. Ya mungkin karena jodoh. Terus tanggapan apa tuh? Tanggapan dari adik-adik tahun 2019 pas tahu kalau Adi ini lulusan tahun 2017. Sebenarnya awalnya mereka tidak tahu ya, mungkin karena Mereka tidak tahu. Mungkin karena face-nya tidak terlalu tua atau gimana. Tidak terlalu tua. Iya, maksudnya tidak kelihatan tua lah. Jadi mereka pikir ya emang angkatan 2019 gitu. Jadi santai-santai saja sebenarnya. Bahkan ada yang 2016, bahkan ada yang maksudnya lulusan 2016 SMA. Waktu itu di Unhair tes apa? Jalur apa? Mandiri? Apa? Jalur kalau tidak salah SBMPTN kan? SB. SBMPTN. Jadi sekarang udah semester berapa, Di? Semester 9 tadi udah tanya tadi. Semester 9. Semester 9. Rencana wisuda kapan tuh kira-kira? Ya, rencana itu sebenarnya Masih rencana lah. Kan Tuhan tuh yang Iya. ya lebih cepat lebih baik tuh. Tahun depan lah. Tahun depan paling lambat insyaallah. Mudah-mudahan. Tahun depan paling lambat. Iya, paling lambat. Saya bisa ngerokok, Bunga? Oh, bisa. Jadi karena berhubung di Ternate sekarang itu kayaknya bergantian musim. Mungkin. Jadi banyak kesehatan yang masyarakat kota Ternate ya pada umumnya lagi terganggu batuk, pilek, termasuk saya juga dan Adi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di luar sana
mengalami hal yang sama kayak kita di kota Ternate ya pada khususnya. Mungkin karena itu pergantian musim atau bukan COVID ya, karena COVID sudah lewat. Sudah lewat. Tapi tetap harus pakai masker dan tetap jaga kesehatan. Harus. Jadi kemarin ada penerimaan mahasiswa tuh Adi. Kenapa? Maba, mahasiswa baru. Terus Masuk dalam panitia nggak? panitia apa nih? Panitia penerimaan. Oh, kalau itu tidak. Memang saya tidak ikut organisasi apapun sebenarnya. Jadi tidak Di sini. masuk. Tidak ikut organisasi apapun. Saya Tidak ada rencana ini yang ada yang mau rekrut masuk gabung dalam panitia gitu. ada banyak. Pernah juga ditawarkan BEM juga pernah masuk BEM, Pengurus BEM. ngurus BEM. Cuman bagaimana ya? Sebenarnya kemarin yang di apa namanya? Di Manado sama Makassar itu ini pernah juga masuk ini organisasi. Jadi saya pikir organisasi jurusan lah. Jadi saya pikir di Ternate ini di Unhair ini harus fokus aja lah, fokus ke Belajar studi. ya. Dalam proses penyusunan akhir semester nih. Iya, sementara Ada berjalan. penyemangat ya, penyemangat. Penyemangat apa nih? Penyemangat ya, orang tua juga penyemangat. Iya, Artinya. tapi ya Anda tahulah yang Apa? apa yang saya maksud pacar. Oh, pacar itu iya pasti penyemangat lah sebenarnya itu. Ada kasih masukan juga, ada kasih arahan juga. Saya pacar itu kalau saya anggap itu seperti bukan cuma sekedar pacar lah. Iya. Kenapa Anda senyum-senyum kenapa? Bukan maksudnya kayak dia itu sebagai teman. Oh, pacar sebagai teman. Dia sebagai teman belajar, teman bermain, Teman cerita. pokoknya semua lah. Bukan hanya sekedar pacar begitu. Kira-kira begitu. Apakah ada punya jenjang untuk sampai ke tingkat yang lebih serius lagi setelah akhir masa studi? Ada punya rencana sampai situ? Pertanyaan Anda ini sebenarnya cukup berat. Cukup berat. Soalnya yang saya lihat itu ke depan, bukan yang saya lihat, yang saya fokus itu ke depan itu studi dulu lah. Oh, studi dulu. Apa yang di depannya itu yang saya ambil dulu lah. Kalau jenjang lebih ke sana lagi atau yang Anda maksud tadi, ya pasti ada. Cuman yang di depan dulu lah, step by step. Artinya gitu. Berarti antara pembahasan kehidupan dan cinta, menurut Anda apakah itu adalah salah satu kesatuan yang utuh? Apakah berbeda? Kehidupan dan cinta. Pertanyaan yang berat, Bung Aldri. Karena Anda memfokuskan bahwa yang ke depan ya saya jalan itu yang ke depan. Tapi Anda berbarengan dengan cinta, makanya saya punya pertanyaan, apakah itu salah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan ataukah seperti apa? Ya, ini saya berbicara sebagai diri saya, bukan sebagai motivator atau. Iya. Sebenarnya pertanyaan Anda ini sebenarnya harus pertanyaan. Tapi saya jawab saja lah. Sebenarnya kalau bilang dibarengi dengan cinta dan kehidupan, ya memang harus berjalan sama-sama begitu. Orang dilahirkan itu karena cinta. Siap. Gitu. Kan begitu Bang Aldri. Hidup di dunia juga karena cinta. Ya, cinta. Kalau Bung Aldri bilang sejalan atau tidak, ya saya anggap sejalan. Karena saya pernah dengar teman saya bilang begini. Orang yang paling bijak adalah orang yang paling bijak adalah orang yang cintanya paling ikhlas. Cintanya paling ikhlas. Saya ingat ada satu cerita, seorang adik ini dia bertanya kepada DP kakak. Gua kira bapak. Soalnya ada lagu yang ada Oh, itu Gigi. adik bertanya pada bapaknya. boleh. Tapi ini ceritanya seorang kakak. Oh,
DP tanya DP kakak, ada yang mau tanya sebenarnya apa itu cinta? DP kakak bilang cinta itu yang setiap hari mana ambil coklat di kita dalam tas, dan setiap hari pula dia taruh coklat itu ulang. Artinya DP kakak kan tahu DP adik ambil coklatnya, tapi DP kakak masih tiap hari taruh itu barang itu. Artinya ikhlas terda. Itu kalau cinta namanya. menurut saya Yang tadi nih, penyemangat. Wih, balik lagi. Soalnya saya lihat teman-teman kita itu sudah fokus di masing-masing nih, sudah tidak seperti dulu. Apa artinya, maksudnya nikah atau bagaimana? Iya, nikah. Maksudnya fokus apa gitu? Fokus ke pacar masing-masing. Bucin lah. Biasa Istilahnya dibilang- bucin. Istilahnya bucin lah. Sebenarnya menurut saya ini sudah. Sebenarnya bucin itu apa sebenarnya? Bucin, budak cinta gitu. Atau kan istilahnya begitu. Maksudnya gitu, bucin kan budak cinta. Buku cinta. Wah. Iya, bisa dibilang kayak begitulah, budak cinta lah. Sebenarnya kalau begitu, Soalnya begini, ketika ada temannya yang kan waktu sama teman-teman nih kan udah semakin jarang ya, sudah semakin kurang. Dan tiap hari itu dia sama pacarnya. siapa itu? Istilahnya itu kamu lah. yang lain. Tiap hari sama pacarnya nih. Ketika teman dulu nih, ketika lagi galau tuh posisi nongkrong dulu, ngopi dulu. Kalau misalnya belum ada pacar nih, tapi ketika ada pacar, kalau ada galau saja baru merapat ke kita. Kalau tidak galau ya jalan sama pacarnya. Ketika teman telepon, Adi posisi. Atau teman kita tuh satu, Sandi. Sandi apa? Bakal bahasa ternyata tuh bilang gini, kira kita bodoh. Masuk akal coba. Alasannya ini, cuci baju, masuk akal. Kalau mau jalan sama pacar ya jalan sama pacar saja. Gak usah alasan nyuci baju. Tapi kalau saya jalan sama pacar, saya bilang jalan sama pacar. Tapi setidaknya ada waktu sama teman-teman juga lah. Saya selalu, Anda selalu minta tolong, saya selalu ada. Ya kan? Iya, tapi terlambat. Sudah mau selesai. Daripada tidak sama sekali. Kan gitu. Tapi lebih bagus dari awal. Jadi daripada tidak sama sekali gitu. Menurut saya itu bucin itu ada dua perspektif dari orang-orang. Jikalau misal Anda Bung Aldri punya pasangan manja pokoknya apa selalu ke Bung Aldri gitu. Terus Bung Aldri juga ini merespon dengan baik apa yang dia lakukan gitu. Orang-orang yang di luar itu akan di sisi lain berpikir ih enak jadi ngana pasangan manja ngana, dan ngana juga merespon baik dengan dia begitu. Tapi ada di sisi lain anggap itu bucin. Anggap itu jadi ada dua perspektif di sini. Itu kira-kira menurut Anda gimana tuh? Anda kan sebagai pelaku juga tuh. Cuma saya itu mau bucinnya itu kalau misalnya hanya kita berdua, saya sama pacar saya. Contohnya gimana? 4 mata lah. Contohnya bucin, manja-manja juga. Ya. Paling saya lebih manja. Tapi kalau Sandi sama Fitra ya, Adi terada. kalau kamu kurang lah, tapi agak sedikit menjengkelkan. Kalau Sandi sama Fitra itu ya bisa dibilang dipanggil ganti nama ya, Fitra manja, Sandi manja. Karena memang manjanya itu
tidak lihat tempat. Makanya saya bilang agak alay lah. Ya mungkin menurut mereka sesuatu yang normal saja gitu. Jadi kalau saya orangnya kalau misalnya di depan umum ya layaknya orang biasa aja, nggak usah peluk-peluk, gandeng tangan, nggak usah. Itu nanti kalau misalnya di empat mata, ya gitulah. Siap. Agak malu juga lah, agak malu juga. Tapi sebetulnya bagaimana menurut Anda tentang orang-orang yang ditinggal nikah, orang-orang yang sudah mau ke jenjang yang lebih serius terus ditinggal gitu? Ada istilahnya ditinggal nikah lah. Gak apa-apa, Gak apa-apa ya. Ikhlas tadi ya. ikhlas. Ikhlas. Karena keikhlasan itu hanya berada pada orang-orang yang istimewa. Jadi Anda termasuk orang itu. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau misalnya Anda percaya tidak? Ada istilah kata tuh bahwa jodohmu adalah cerminan dirimu. Percaya tidak? Percaya. Tapi saya mendefinisikan itu tuh sebagai pelengkap gitu. Lengkap. Apa yang kurang dari diri Anda, pasangan Anda melengkapi itu. Jadi saya mengartikan jodoh cerminan hidup itu seperti itu. Tetapi itu perspektif. Iya, soalnya tuh kalau saya sebenarnya tuh tidak ada cerminan diri. Kalau cerminan diri berarti Anda buruk, Dia dapat yang buruk juga. Tapi ada juga yang Ya kalau kita lihat. buruk. Ya, yang kita lihat di kehidupan nyata ini kan ada yang buruk tapi dapatnya yang baik. Ya. Sebenarnya itu bukan cerminan diri. Sebenarnya tuh Anda sudah memikirkan terlebih dahulu. Oh, jodoh saya tuh harus seperti ini. Seburuk-seburuk orang laki-laki pun pasti sudah memikirkan. Tidak mungkin dia sudah rusak, ingin cari perempuan yang rusak pula. Tidak mungkin lah. Ya. Logikanya seperti itu. Iya, tidak mungkin. Pasti sudah terpikirkan terlebih dahulu. Maka itu adalah salah satu konsep yang saya cukup bilang agak keliru lah. Kalau dibilang cerminan diri. Palingan circle-nya aja yang mungkin. Sebenarnya tuh Anda itu semuanya bisa menjadi baik. Cuma berada dalam lingkungan yang tidak baik saja. Yang tidak mendukung lah Anda menjadi baik. Cocok. Berarti yang bucin-bucin tadi boleh dirubah. Boleh. Boleh. Dari segala permasalahan teman-teman kita yang bucin tadi, apa dampak yang membuat mereka sakit hati ketika mereka diputusin lah. Apa yang membuat mereka sakit hati? Mungkin karena terlalu bucin. Makanya saya bilang jangan terlalu bucin. Kenapa Anda tunjuk ke saya? Mungkin salah satunya karena itu mungkin. Ya mungkin. Yang kedua mungkin juga karena waktu dan materi sudah banyak terbuang atau gimana. Kan bisa saja seperti itu. Tapi saya rasa yang paling bikin sakit itu tadi bucin. Yang Anda anggap bucin itu. Karena kenangan itu kan Ya. Seperti itulah. Ingat. Akhirnya banyak juga yang menganggap trauma lah. Trauma akan cinta. Trauma. Tidak mau membuka hati. Tidak membuka hati. Ya mungkin Anda sekarang seperti itu. Atau bagaimana? Ya, bisa dibilang bisa dibilang seperti itu juga. Bisa dibilang seperti itu. Berarti juga. Karena perempuan itu dia akan apa ya? Dia akan mendekat ke kita kalau kita sudah bermateri. Ataukah seperti apa? itu menurut Anda? Bukan, maksudnya pertanyaan ini, pertanyaan bukan pernyataan. Kalau kita udah sukses, Iya, itu faktor. kan ada juga yang perempuan yang bukan menemani dari nol ya. Kalau menemani dari nol tuh orang tuanya. Iya, ada wisuda, ada orang wisuda terus captionnya sama pacar terus terima kasih sudah menemani dari nol. Iya, soalnya ada juga pasangan tuh yang kalau misalnya pasangannya itu buat moodnya bagus, pas
mungkin dia lagi tes polisi atau tes apa gitu, Mm-mm. ya lolos. Mm-mm. Tapi kalau misalnya pasangannya juga buat kayak gimana ya, kayak banyak repot, banyak ini, banyak buat dia pikiran, memikirkan tentang pasangannya, mungkin karena mau tes apa juga ya jatuh karena itu. Iya, iya, iya. Orang ternyata bilang soe. Satu kalimat juga buat ini teman-teman yang karena kebucinan tadi, istilah orang Ternate itu kasih coba ke orang. Satu kalimat lah. Kayak siapa tuh? Tonger. Kayak Ngana juga. Tapi lebih ke Sandi. Kayaknya podcast selanjutnya ini Sandi lah. Sandi. Harus dia. Karena yang kemarin di podcast Anda sebelumnya tuh kan Anda menyebutkan nama saya toh. Jadi mau dan tidak mau harus saya hadir nih. Iya, Saya dan Sandi, Anda kan Sandi. sebutkan itu. tidak harus Sandi lah, supaya penonton-penonton yang di luar sana juga tahu namanya Adi yang mana, Iya. Sandi juga yang mana. Soalnya Sandi itu dia takut, mungkin dia sudah nonton ini podcast Anda yang pertama sama Yang Rizky itu. sebelumnya. Mungkin dia rasa, ih, terlalu berat nih kalau bercerita tentang politik lah, bercerita. Makanya saya kemarin bilang, saranin bahas tentang suanggi-suanggi saja. Yang setan-setan saja tuh. Soalnya begini, mungkin karena dia lihat terlalu, istilahnya terlalu formal Iya. atau mungkin dia lihat kalian berdua terlalu kaku atau bagaimana. Makanya saya bilang bahas tentang itu saja, yang enjoy kayak seperti ini. Iya, makanya saya kan penasaran ke Anda, kalau memang mau bikin podcast atau semacamnya ya bikin nuansanya bercerita kayak begini. Artinya cerita juga lepas. Kalau konsepnya kayak yang Anda podcast pertama sama siapa ini? Kedua No, yang pertama sama Rizky itu. sama Rizky Mungkin dilihat, ih, terlalu formal. terlalu formal. Jadi takut. Soalnya kalau di belakang kamera bercerita cara begini nih, begitu. Maksudnya Oh, si Sandi. si Sandi. Mungkin karena itu dia takut cerita salah, dia takut viral atau Bukan takut cerita salah, memang dia itu hobinya istilah orang kan sebagai orang. Jadi bukan takut salah. Jadi ada sekali lah kita undang dia. Jadi gimana satu kalimat untuk orang yang rela bucin dengan alasan berbohong ke orang lain. Itu juga kan satu tidak memahami perasaan orang lah. Sebenarnya kalau Anda bilang begitu, kalau bohong ke Anda terus jujur ke pasangan, itu sakit hatinya ke Anda. Tapi kalau mau balik juga, jujur ke Anda, bohong ke pasangan, itu kan sama saja. Mau saya begini loh, ini kan ada waktu sama teman-teman nih nongkrong nih, tiba-tiba pacarnya itu minta jalan-jalan lah. Masa alasannya gini, buang air kecil dulu ya. Siapa itu siapa? Orang ternyata bilang, kita pergi kencing dulu ya. Terus ada yang bilang, kita mama panggil, kita papa panggil. Ya itu saya juga pernah alasan itu. bukan pernah di posisi itu, yang maksudnya orang lain bikin ke saya itu. Ya. Saya tidak sebutkan namanya Sandi, saya tidak. Jadi sebenarnya yang penting, Maksud saya tuh kalau misalnya Anda mau pergi, ya udah bilang aja, ya bilang terus terang. Gak usah pakai cara seperti itu. Memang Anda dajjal. ini tuh Sandi. Pokoknya yang Sandi sama namanya? Sandi Kinois. Sandi Setiawan. Pokoknya yang nama Sandi Setiawan akan hadir di konten selanjutnya lah.
Jadi teman-teman pasti penasaran sama Sandi ya, nanti diundang. Sebenarnya Sandi itu Tunggu satu kalimat dulu lah, buat orang-orang yang rela bucin tapi bohongi teman, berbohong. jangan terlalu sering kayak gitulah, jangan terlalu sering kayak gitu. Ya itu untuk siapapun ya, untuk Iya. siapapun. Saya tidak bilang Sandi ya, Oke, saya tidak bilang Sandi. Saya bilang, tapi untuk Sandi. no, ada. Untuk semua itu maksudnya jadikan pelajaran saja lah. Oke, Artinya jangan berpikir cuman di pasangan lah. Artinya ya mungkin sebelum ada pasangan itu mungkin teman-teman itu ya merasakan pahit, ya, sakit, ya sama-sama susah begitu. senang sama-sama. Air ini nih yang terjadi. Ada punya target untuk ke depan nggak? Target Target jadi progres lah, ya, progres lah. Selain selesai kuliah ini mau buat apa? saya gitu. paham apa yang Anda maksud. Jadi saya ini sebenarnya tipe orang yang seperti Anda begini. Artinya mau jadi manusia merdeka, iya kan? Oh siap. Iya, iya kan? Jadi manusia. Artinya tidak mau diatur lah. Istilahnya begitu, istilah kasarnya begitu, tidak mau diatur. Ya kan seniman kan harus begitu. Iya, ya. Karena Anda kan salah satu seniman juga. Nafas kita itu nafas karya. Cocok. Selama kita bernafas tuh berarti tak henti-hentinya kita membuat karya lah. Itu seniman punya Mau cari kerja juga malas. Dituntut ini itu juga rasa kayak gimana ya? Pokoknya apa yang kita senang, ya kita di situ. cocok. Itu kan ini satu arah juga dengan orang-orang yang berbisnis. Saya kan masuk tadi 3 universitas itu berkaitan dengan bisnis semua itu. Unsrat, UMI sama Unhair itu kan masuk di prodi Iya, cuma di pertanian kan agribisnis. agribisnis dalam bisnis dalam pertanian lah istilahnya begitu. Jadi kalau Anda tanya progres, sebenarnya progres saya itu ya ingin ini apa namanya? Ingin berwirausaha lah, Berwirausaha. Soalnya saya punya prinsip dan impian ya. Saya punya prinsip, saya tidak ingin digaji. Bekerja itu saya tidak ingin digaji. Tapi saya ingin menggaji gitu. Menggaji. Saya tidak ingin digaji, tapi saya ingin menggaji. Artinya kalau mau seperti itu ya harus berbisnis begitu, berwirausaha. Seperti kemarin nih, seperti yang Anda tahu sendiri kemarin tuh kan Iya. ada buat kafe toh, Salah satu kafe lah. Salah satu kafe di Ternate. Jadi sebenarnya itu impian saya juga, cuman kemarin ada sesuatu dan lain hal. Banyak berarti. Apa tuh? Banyak. Banyak apa? Sesuatu dan lain hal itu berarti banyak. Kalau salah satu ya, Ya bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Cuma ada sesuatu dan lain hal ya harus tutup dulu toh kafe. istirahat lah, jangan tutup. Istirahat ya. Istilahnya istirahat. Tapi ya itu bisa dijadikan pelajaran tuh, pengalaman, Motivasi juga. motivasi juga. Tapi berarti tapi yang tempat yang kemarin kafe itu sudah jadi warung kalau nggak salah. Ya kan Dikontrak itu kan. itu kan ini gedung itu ini orang lain punya. Jadi kita cuma kontraknya setahun. Setahun tuh berapa? Setahun itu kemarin kalau tidak salah 25 juta. Pemilik gedung itu dia tanya, nah ceritanya gini, ini true story, sepenggal cerita aja. Dia tanya, kan dia minta pertama 25 juta. Dia tanya, ini mau nih kerja apa gitu. Nanti ada DP translate-nya di sini. Mau nih kerja Insya apa? Allah lah ada. Insya Allah. Dia tanya, mau nih kerja apa? Kalian kerja apa? Kalian kerja apa? Terus kami jawab, kami belum kerja, kami mahasiswa. Mahasiswa. Kita kaget, "Ih, mahasiswa. Saya kira kalian ini udah kerja gitu.
belum kami mahasiswa, jadi mau bikin ini bisnis, usaha lah, usaha kecil-kecilan. Terus mungkin dari situ dia tahu kami mahasiswa, mungkin dari situ dia ini Langsung turunkan harga. turunkan harga dari 25 juta ke 20 juta. Jadi alhamdulillah kemarin 20 juta kami dapat 20 juta per tahun itu per tahun. Nah, kemudian setelah berjalannya setahun itu kontraknya habis. Kontraknya habis dan mungkin ada sesuatu dan lain hal ya kami istirahat dulu. Istirahat dulu. Tapi kafe-kafe yang ada di kota Ternate udah semakin banyak ya dia. Mm-mm. Warkop paling banyak, warung kopi. Ada salah satu yang saya dengar tuh Kafit namanya ya. Mm-mm. Dosen di ekonomi juga. Sempat dosen di ekonomi, tapi sekarang sudah tidak lagi karena mungkin sekarang udah jadi dosen umum kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah ya. Umum sekarang sudah jadi dosen umum. Tapi sempat juga mengajar di Unhair ekonomi juga. Ketua HIPMI kota kan dia, Iya, ketua HIPMI kota. Kafitra. Betul sekali. Berarti Itu juga salah satu owner juga di salah satu kafe atau di Ternate. iya. Berarti semakin banyak kafe-kafe dan wira-wirausaha yang ada di kota Ternate, dari minuman, makanan, sampai restoran, di tingkat restoran juga sudah ada. Ya. Kira-kira untuk dari wirausaha nih yang dicari di kota Ternate ya, itu dicari kayaknya kah atau pengalamannya kah? Karena banyak tuh yang saya lihat pengusaha-pengusaha di kota Ternate ya, kalau misalnya ditanya sama teman saranin buat usaha deh, tiba-tiba besok karena dia mampu, keluarganya, orang tuanya mampu, langsung buka usaha, ikut-ikutan gitu. Tapi ada juga yang ingin mencari pengalaman dari situ, yang cuma lebih baik orang Ternate bilang tes buka dulu, begitu. Ada juga yang mungkin sudah terlahir dari lahir batinnya itu untuk jadi wirausaha, seorang wirausaha nih, seorang pengusaha. Itu kira-kira dari adik gimana tuh? Ya kemarin saya pernah kan waktu itu Kafitra pernah jadi pemateri di Cafe The Laser. Dia jadi pemateri. Terus saya ingat dia pernah bilang gini, kalau kalian mau kaya, jangan jadi pebisnis warung kopi. Bisnis warung kopi. Saya tangkap mungkin mungkin benar juga, sebenarnya mungkin benar juga. Dan mungkin karena pengalaman Kafitra tuh. Jadi itu kata Kafitra. Mungkin saya pikir memang benar karena penghasilan warkop itu cuman bisa menghidupi kita gitu, keseharian kita, bukan untuk bikin orang kaya. Jadi begitu. Saya pikir begitu. Logikanya ya begitulah. Karena SDM di Ternate juga sedikit, baru ditambah persaingan usaha-usaha di kota Ternate juga banyak. Iya, ya. Jadi kalau mau cari kayaknya nggak mungkin deh. Iya, ya. Tapi kalau Anda bilang apa namanya tadi, warung-warung kopi atau kafe-kafe semakin ramai, itu saya pernah dengar salah satu owner di salah satu kafe di kota Ternate, dia bilang sebenarnya semakin banyak itu warung-warung kopi atau kafe-kafe yang ada di kota Ternate itu sebenarnya semakin bagus karena membangkitkan industri kopi. Untuk warung kopi ya, untuk warung kopi. Iya. Dan sebenarnya itu untuk meningkat juga apa namanya, penikmat kopi lah. Berarti untuk warung kopi semakin banyak, berarti semakin menambah penikmat kopi. Iya. Tapi kalau untuk secara tidak langsung. Kalau untuk restoran, makanan, minuman, selain kopi ya, saya kurang tahu sebenarnya. Masa semakin banyak restoran, semakin banyak orang yang suka makanan, kan nggak mungkin. Sebenarnya saya kurang tahu. Kayaknya untuk kopi saja itu. Saya kurang tahu juga kalau restoran dan rumah-rumah makan saya kurang tahu. Tapi kalau untuk kopi sendiri mungkin banyak ya, untuk warung kopi banyak strategi marketing yang mungkin mereka terapkan. Iya, banyak. Untuk laris juga kan. Ya, ada yang dengan cara sosmed, ada yang dengan cara
mengundang orang dengan live musik, undang-undang artis atau apapun itu bisa sebenarnya. Bisa. Bisa. Tergantung sebenarnya dari tergantung. strategi mereka. Apa Fokus tuh? ke depan tentang mau buat usaha sebagai menjadi seorang wirausaha itu Iya, juga iya. ada. Ada karena itu tuh apa yang diajarkan di kampus ya harus saya terapkan. Nah, untuk saya sempat baca kemarin Nadim punya ini apa namanya? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan punya proker tuh, hapus skripsi itu. Nah, saya sebagai orang awam berpikir ya untuk melihat kampus berhasil, mahasiswa berhasil atau tidaknya itu dengan mahasiswa melakukan atau menerapkan apa yang diajarkan oleh kampus gitu, bukan hanya teori dengan sekedar skripsi gitu. Saya pikir begitu. Dengan apa ya? Pandangan saya sebagai orang awam lah. Artinya apa yang diajarkan oleh kampus tentang bagaimana berwirausaha itu harus diterapkan. Nah, itu baru saya anggap mahasiswa dan kampus dikatakan berhasil gitu untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa yang potensial lah gitu. Saya kira seperti itu. Dalam bidang masing-masing niat saya itu, prinsip saya kerja itu untuk menggaji, bukan untuk digaji. Nah, kenapa harus berwirausaha? Tadi kan saya sudah bilang saya ingin menjadi manusia merdeka. Prinsip Anda juga kan seperti itu, Iya. jadi manusia merdeka. Artinya tidak mau terikat dengan apapun, Iya. tidak mau terikat oleh instansi. Pokoknya semacam itulah. Tidak mau diperintah. Iya, iya. Jadi itu kan prinsip dari manusia merdeka. Kerja ya, kalau mau kerja ya kerja, kalau tidak ya sudah begitu. Iya. Ya sudah. Jadi alasan-alasan simpel itu yang bikin saya memotivasi saya untuk bagaimana cara untuk harus berusaha gitu, berwirausaha gitu. Jadi alasan-alasan simpel itulah. Tetapi ada hal lain yang mendorong itu? Sebenarnya kalau Yang mendorong Anda untuk tetap berusaha, ada nggak? itu sebenarnya keinginan sendiri. Oh, Itu keinginan sebenarnya sendiri. keinginan sendiri. Soalnya ini Keinginan yang baru-baru ini, yang lahir dari baru-baru ini, ataukah sudah lama? udah lama itu, udah lama. Kalau di SMP, di SD, saya ditanya mau cita-cita jadi apa ya, ingin buat usaha gitu. Memang dari dulu saya selalu jawab begitu. Soalnya papa saya juga mau jadi SN, SN. tes CPNS. Beliau juga sering kalau ada pendaftaran kayak sekarang ini, CPNS itu ada buka CPNS tuh, masuk saja tuh berkas-berkas, siapa tahu rezeki. Dan saya sampai hari ini belum pernah tes seperti kayak gitu-gitu. Atau mungkin karena memang prinsip tadi atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi itu tidak jadi ukuran untuk ke depan orang tertahu bagaimana toh. Tapi tetap sama prinsip yang tadi ya. Oke guys, jadi mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Selanjutnya akan dibahas oleh narasumber-narasumber yang mungkin lebih menarik lagi tentang pembahasan-pembahasan yang agak menarik lah. Oleh karena itu cukup sampai di sini karena keadaan hujan juga. Jadi saya tutup podcast kali ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.